Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Tono di my channel YouTube Bang Tono Tutorial. Pada video ini saya akan sajikan cara memasang perban gypsum. Sekaligus akan saya jelaskan kenapa mesti pakai perban atau kain kasa atau jointing tape, apa tujuannya, dan apakah perlu di cutter sebelum pemasangan perban. Terus bagaimana cara memotong perban yang mudah tanpa perlu menggunakan cutter atau pisau. Ikuti video selengkapnya. Cekidot. Perlu teman-teman ketahui tujuan dan fungsi pada sambungan gypsum dipasang perban ini adalah agar nantinya tidak retak. Dan selanjutnya, apakah perlu di cutter sebelum dikompon, sebelum dipasang perban atau kain kasa? Jawabannya adalah tergantung kondisi. Untuk kondisi gypsum yang di sini sudah ada risesan pabrik, di situ sudah ada cekungan untuk kain kasa atau perban pada sambungan gypsum. Namun ketika kita menjumpai pada gypsum yang potongan tidak ada risesan atau cekungannya yang seperti ini, maka menurut pengalaman saya perlu minimal adalah di cutter, diambil kertasnya yang nantinya digantikan dengan kain perban itu. Karena saya sering menjumpai kasus plafon atau partisi retak, itu permasalahannya adalah dari sambungan gypsum yang disitu tidak ketemu risesan dan tidak di cutter atau dibuatkan cekungan untuk kain kasanya. Selain agar tidak retak nantinya, di cutter pada gypsum yang belum ada cekungan atau risesannya itu tujuannya adalah agar hasil komponen tidak terlalu menonjol, menggelembung atau menggunung. Jadi hasil komponen bisa rata. Kita mulai untuk cara memasang perban gypsumnya. Di sini saya menggunakan yang model perban atau kain kasa seperti ini. Pertama-tama adalah kita isi kompon dulu pada sambungan gypsum, karena kain kasa ini tidak ada lemnya. Berbeda dengan yang model fiberglass ada lemnya. Di situ dipasangkan dulu tanpa kompon, baru nanti ditutup dengan kompon. Ini fungsi kompon kita colekkan di awal ini adalah untuk menambahkan kain kasa agar tidak jatuh. Ini sebagai tahap awal untuk mengompon, yaitu tahap dasaran yang di sini pasang kain kasa atau fiberglass atau jointing tape yang kemudian dikompon tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal, hanya cukup menutup kain dan cekungan gypsum terisi kompon. Untuk cara memotong kain kasa ini kita cukup menggunakan alat kompon kita, yaitu scrap. Kalau scrap teman-teman baru beli itu biasanya tumpul. Untuk itu kita perlu mengamplasnya agar tajam, bisa memotong seperti ini.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika ada perbedaan pendapat, kita diskusi di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan juga di kolom komentar. Sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.